Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Kapan ya Indonesia tuh semaju Malaysia gitu, jalanan yang bagus, gedung-gedung tinggi, enak gitu, transportasi bagus. Gimana nih? Tuh, bentar ya, aku shot Guangzhou Tower. Aku ada di sini. Siapa yang lagi libur di sini? Ketemuan yuk. Jadi dari masjid bukan masjid, dari makam Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu cuma 23 menit sih untuk menuju ke Guangzhou Tower ya. Tapi sampainya luar biasa guys, perjalanannya ganti-ganti kereta itu sampai 4 kali. Kalau jalan sendiri itu rasanya capeknya bener-bener kena gitu loh. Beda kalau kita jalan ada temen gitu ya. Tuh, gede banget tuh. Ini jadi ceritanya aku mau cari food court guys. Aku lapar, dari tadi belum makan. Gini amat ya. Tuh, kelihatan kan? Gedungnya tinggi-tinggi guys. Nggak kelihatan guys kalau tuh di belakangku tuh ada. Itu Canton Tower namanya guys. Siapa yang ada di sini yuk ketemuan. Sekarang mau lagi cari makanan dulu ya. Laparnya luar biasa. Dari tadi nyari jalan. Jadi ini pertama kali aku baru ke Guangzhou. Udah selama ini baru ke Canton Tower ini. Soalnya aku ini kalau di sini tuh paling males, mager gitu pokoknya. Males gerak. Aku mau cari makanan tapi di mana ya? Ya nanti dulu lah ya. Kita sambung. Tuh, keren kan? Aku mau nyebrang ke towernya dulu. Tuh, terus tuh di belakangku tuh sangat dekat banget kan? Misalnya ambil kayak gini guys. Mau cari makanan di mana ya? Food stall apa itu ya? Nah, ke situ aja. Banyak orang, tapi nggak terlalu banyak sih, padahal ini hari Minggu ya. Cuma segini doang, turisnya juga nggak banyak. Perutku keroncongan, boy. Aku cari makan dulu ya. Kamu gak ada food court. Capek aku jalan seharian. Ini beli tiket untuk masuk ke tower, tapi buat apa kita masuk? Mau beli makanan aja. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya. Kalau kalian buka beranda YouTube, TikTok, dan platform lain akhir-akhir ini, pasti sama seperti saya ya. Penuh banget konten-konten yang memuji-muji negara tetangga secara berlebihan. Mulai dari jalannya yang mulus, gedung tingginya, sampai fasilitas olahraga. Semua dibilang jauh lebih hebat, sementara Indonesia digambarkan seolah tertinggal jauh. Tidak ada kemajuan sama sekali. Dan jujur saja, saya lihat banyak di antara mereka ini rasanya seperti orang yang baru pertama kali bisa keluar negeri, atau paling jauh pun cuma sampai ke negara sebelah. Baru lihat sedikit kemegahan di sana, langsung heboh luar biasa, seolah dunia ini cuma sebatas apa yang mereka lihat dalam satu perjalanan singkat itu saja. Bahkan ada yang sampai berkata dengan sangat menyedihkan, ibadah paling berat itu jadi warga negara Indonesia, mending ke Malaysia saja, semuanya sudah lengkap dan bagus. Astagfirullahaladzim. Kayak hidup di WNI itu berat banget. Bener gue setuju tuh kalau dikira nikah adalah ibadah yang paling berat. Enggak, minta ibadah yang paling berat adalah menjadi warga negara Indonesia. Kapan menjadi Malaysia? Sebenarnya saya paham, kadang kita capek melihat kekurangan di sekitar kita. Tapi sebagai orang yang sudah tinggal puluhan tahun di Tiongkok, melihat langsung kemajuan pesat negara besar ini dari dekat, saya justru tidak pernah sekalipun terlintas di hati saya untuk merendahkan tanah air saya sendiri. Kenapa begitu? Yuk, saya ceritakan apa yang saya lihat, rasakan, dan pelajari selama bertahun-tahun ini. Lihat ya teman-teman, ini pemandangan yang saya temui sehari-hari. Jalan tol yang lebar, kereta cepat yang melesat ratusan kilometer per jam, gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, sistem transportasi yang sangat teratur. Saya sudah hidup di tengah kemajuan seperti ini puluhan tahun. Saya tahu betul rasanya menikmati fasilitas yang sudah matang dan sempurna.
Tapi percayalah, sampai hari ini saya tidak pernah sekalipun berpikir, mending saya jadi warga sini saja. Indonesia kalah jauh. Tidak pernah. Mengapa? Karena saya paham satu hal dasar yang sering orang lupa. Kita tidak bisa membandingkan beban yang beratnya beda berkali-kali lipat. Mari kita berpikir logis sebentar ya. Pertama, skala dan tantangannya tidak sama. Indonesia itu punya 17.000 lebih pulau, dihuni lebih dari 290 juta jiwa, ratusan suku dan bahasa. Membangun satu jalan di sana harus menyeberangi laut, menembus hutan, menjangkau pulau yang sangat terpencil. Biayanya luar biasa besar, waktunya pun tidak sebentar. Kedua, tidak ada negara yang sempurna sekaligus merata. Kemajuan yang sering ditunjukkan itu biasanya cuma di pusat kota besar aja. Di Malaysia pun fokusnya di Semenanjung Barat. Di Tiongkok pun daerah pedalaman masih banyak yang sederhana. Jadi jangan menghakimi seluruh negara cuma dari satu kota yang bagus saja. Ketiga, mengeluh itu mudah, membangun itu berat. Kita boleh kritis, boleh menuntut perbaikan, tapi jangan sampai kita malah membenci dan merendahkan tempat kita dilahirkan sendiri. Itu bukan kritis, brother. Itu lari dari kenyataan. Kalau ada yang merasa tidak betah, merasa berat sekali, ya itu hak masing-masing. Tapi tolong jangan ajarkan orang lain untuk malu atau benci pada negaranya. Oke? Saya sudah keliling dan tinggal lama di negara maju, tapi saya tetap bangga bilang saya orang Indonesia, karena saya tahu negara ini sedang berjalan perlahan, penuh rintangan, tapi terus melangkah ke depan. Beratnya jadi warga negara Indonesia itu bukan karena negaranya buruk, tapi karena tugas kita menjaga dan memajukannya itu memang sangat besar dan mulia. Jadi, mari kita belajar dari kelebihan negara lain, tapi jangan lupa menghargai usaha dan proses di negara sendiri. Mari kita jadi bagian dari solusi, bukan cuma jadi penonton yang menghakimi. Kalau kamu punya pandangan lain, silakan berbagi di kolom komentar dengan sopannya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Aku ada di minimarket self service ya, jadi nggak ada penunggunya, nggak ada kasirnya. Nanti kita di sini bayarnya ya kita bikin sendiri. Kita mau ambil barang apa, rotinya, ketemu rotinya. Nih mau ambil roti nih. Jadi ini nggak ada kasirnya ya, guys, tuh kosong tuh. Nanti kita bayar sendiri. Jadi self service ya guys. 共7件商品，录入商品共8件商品，录入商品核对数量无误，请点击屏幕下方共9件商品，录入商品共10件商品， Kita bayar. 请把内接收支付宝扫码认证。 Jadi di Cina itu semua sekarang bahkan sampai ke pelosok pun semua sudah otomatis ya. Tapi ini baru aja sih. Biasanya kan ada kasir. Bikin ribet guys. Kalau orang asing yang masuk, terus orang asing nggak ngerti bahasa Mandarin, yang ngomong itu cuma Mandarin doang, mampus lah. Tapi kan ada itu scan barcode. Jadi ya di situ nanti. Dan pastikan kalau kita sudah bayar, kalau nggak kayak gitu kita bisa dipanggilin polisi. Udah selesai. Sekarang makan sarapan. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.